Berikut kita akan bahas insya Allah malam ini tentang lanjutannya ulama su atau ulama buruk dan juga ulama akhirat. Jadi mungkin kalau teman-teman menemukan flyer ada tulisan tentang masalah bab taharah, maka itu akan kita bahas nanti pertemuan bulan depan insya Allah. Sekarang kita masih menyelesaikan salah satu pasal dari bab tentang masalah adab-adab pencari ilmu ini. Baik, kita akan masuk insya Allah teman-teman ke bahasan kita malam ini. Itu adalah peringatan kita yang lalu. Pasal khusus dan ini pasal terakhir di bab kita yang lalu adalah penyakit-penyakit ilmu. Berikut keterangan tentang ulama su dan ulama akhirat. Di situ ada kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama su, dan itu ada footnote nomor 33, kecil, angka kecil di bawah, ada keterangan di bawah. Kata beliau, bacalah buku Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi. Sebenarnya di sini bukan Ibnu Qudamah yang menyebutkan ini ya, ini pentahkik buku ini, yang mentahkik buku ini, yang menambahkan, mengatakan kalau mau lebih jauh baca tentang siapa ulama su. Ulama jamak daripada alim, seorang yang faham, gitu kan. Su artinya buruk. Kalau mau lebih banyak baca tentang mereka ada dalam buku Talbis Iblis karyanya Ibnul Jauzi. Buku ini membongkar ulama su secara panjang lebar dan ditahkik oleh Isam Al-Kharastani dan ditahkik oleh Muhammad Az-Zagali. Ya, ini yang masukan saja dari pentahkik buku. Tapi di situ Ibnu Qudamah sebutkan ulama su adalah ulama-ulama yang buruk yang semestinya tidak layak mengambil ilmu dari mereka. Tentu di sini ada dua kategori sebenarnya ulama su itu ya. Yang pertama, kategori pertama adalah ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Hanya supaya dipuji. Oh si fulan terkenal, si fulan begini dan begitu. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita. Ini ulama su yang pertama. Jadi memang dia dianggap ulama karena ilmunya luas, tapi dia tujuannya untuk mencari puji-pujian, ketenaran, untuk menumpuk kekayaan dan seterusnya. Yang kedua tidak ada di buku kita, tapi saya tambahkan adalah penjelasan ulama masuk dalam kategori ulama su adalah orang bodoh yang mendapatkan julukan alim, nggak faham agama, tapi tiba-tiba dipanggil ustadz atau kiai atau seorang syekh, gitu kan. Sering terjadi di Indonesia ini hanya karena kasus pulang haji misalnya. Tadinya dia nggak pernah sholat, begitu pergi haji 40 hari di Saudi, pulang sudah jadi kiai, jadi ustadz, gitu kan. Khatib nggak hadir, syekhnya atau alimnya nggak hadir, Pak Haji bisa khutbah nggak bisa, naik mimbar, khutbah sekali dua kali, beberapa ayat dia bisa faham, turun mimbar sudah nggak mau bilang nggak tahu, semuanya tahu, mulai berfatwa sana sini. Sini kita harus, ini bukan masalah membongkar kesalahannya, tapi kita perlu paham teman-teman. Saya lihat depan mata kepala, jemaah haji kita berangkat ke sana bukan belajar agama. Sibuk ibadah iya, dari hotel penginapan ke Masjid Haram ke Masjid Nabawi iya. Mungkin sesekali ada pengajian dari ustadznya, tapi nggak setiap hari. Mereka pun mungkin tidak semua faham bahasa Arab sehingga tidak bisa hadir di halaqahnya para ulama. Walaupun mereka selama 40 hari belajar tiap hari agama, masih belum bisa dipakai berikan julukan alim. Apalagi kalau dasarnya tidak belajar gitu. Ya. Makanya dia harus hati-hati. Julukan alim harus pada tempatnya. Begitu juga ada orang yang baru 2-3 kali datang dalam majlis, tiba-tiba merasa diri sudah hebat. Dan ini sebabnya saya sudah jelaskan itu. Awal kisah yang dibahas oleh sebagian ulama, munculnya banyak sekte-sekte dalam Islam. Bermula dari zaman generasi tabi'in. Mereka datang kepada Sa'id bin Musayyab, mereka datang kepada Sa'id bin Jubair, mereka datang kepada Hasan Basri, mereka datang kepada Sufyan ats-Tsauri, datang kepada Atha bin Abi Rabah, datang kepada banyak ulama-ulama pada saat itu. Mereka belajar tapi cuma duduk seminggu 2 minggu, pulang ke kampungnya lalu bilang, saya muridnya Hasan Basri, saya muridnya si fulan. Maka orang kampungnya tahu nama-nama ulama-ulama ini, dianggaplah dia juga seorang alim. Maka mulai mereka membentuk halaqah-halaqah di kampungnya dengan keterbatasan ilmu. Nah, supaya mereka tidak disalahkan, mereka bentuk ya cara sendiri beribadah keluar dari syariat. Ya. Ini sering disebut dengan tariqah. Jalan-jalan menyembah Allah tanpa mengikuti syariat. Syariat itu untuk orang awam. Ya, padahal Nabi SAW ikuti syariat, para sahabat ikuti syariat. Dia
karena terbentuk dari pemahaman orang yang dasarnya tidak punya ilmu agama awalnya, keluarlah tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini segala macam. Dan akhirnya mereka punya cara ibadah sendiri yang Nabi dan para sahabat tidak contohkan. Supaya tidak diserang, maka mereka buat sendiri cara-cara ibadah kepada Allah. Dibentuklah makam-makam. Makam satu harus istighfar sekian ribu kali, harus sholat, makam kedua sholat sekian ribu rakaat, makam ketiga sampai makam tertinggi jadi wali nggak perlu sholat. Iya terjadi, nggak perlu sholat. Bahkan di Indonesia terjadi, semoga Allah berikan hidayah, dianggap waliullah, gitu kan? Dia bisa hadir ke Mekah bolak-balik, ya. Ditanya sama muridnya, dari mana anda? Saya baru pulang dari Mekah sholat. Pertanyaan sederhana sekarang, sholat apa yang anda lakukan? Kan selisihnya 4 jam, 4-5 jam. Sekarang muridnya baru sholat duhur di Indonesia, dia juga bilang baru pulang dari sholat duhur di Mekah. Duhur belum masuk di Mekah, gitu kan. Tapi subhanallah terjadi. Saya pernah temuin orang begitu, ada orang saya temuin di sini datang, dia bilang ada guru saya hebat, karena waktu dia lagi haji, kan itu sempat tertumpah sambal di baju ihramnya di Arafah. Waktu dia pulang Indonesia, gurunya bilang, saya sempat hadir lihat kau di Arafah, padahal gurunya di Indonesia, nggak pergi haji. Saya lihat kau di Arafah, tertumpah sambal kan di baju ihrammu. Lu kok guru tahu? Ya iya, saya kan memang hebat itu. Ini banyak terjadi, penipuan. Lebih parah daripada itu, banyak di antara mereka, naudzubillah, istrinya, muridnya boleh ditiduri kena alasan berkah. Berkahnya waliullah. Sahabat aja nggak pernah buat begitu kepada Nabi SAW, siapa lebih mulia daripada Nabi. Dan ada cara pernikahan batil di zaman jahiliyah di Mekah, itu pernikahan seperti itu. Jadi kalau ada seorang suami, dia nikah sama laki-laki nikah sama seorang perempuan, lalu di Mekah itu kalau ada satu tokoh masyarakat, orangnya tampan, kaya, pemberani, dia sengaja suruh istrinya tidur sama laki-laki itu supaya dapat bibit spermanya. Di pikiran dia supaya nanti anaknya istrinya ini akan seperti laki-laki itu. Dan mereka tidak mau nikah, kalau sudah digauli sama laki-laki itu, si suami nggak akan gauli sampai kelihatan hamil. Kalau sudah hamil, dia punya tergantung dia mau gauli lagi atau tidak, gitu kan. Baru kemudian setelah itu anak yang lahir itu dinisbatkan kepada dia, padahal bukan anaknya. Itu banyak terjadi. Wa na'udzubillah, ya. Tentu saya tidak menyinggung siapapun, tapi kita bicara secara global karena banyak sekali keluhan dan masalah di masyarakat yang saya temui. Bahkan saya pernah temui orang di sini di kota Makassar datang kepada saya, dia cerita kalau dia sering bertemu Jibril. Saya angkat tangan, ilmu saya tidak sampai ke situ. Ini luar biasa. Yang ketemu Jibril para nabi-nabi, dia bisa ketemu Jibril gitu. Para sahabat pun melihat Jibril AS dalam bentuk manusia, bukan poster malaikatnya. Pada saat terjadi perang Ahzab gitu kan, Nabi SAW disuruh untuk menyerang suku Quraidah, Jibril datang. Karena Nabi SAW sebutkan, apakah kalian lihat Dihya al-Kalbi? Dihya al-Kalbi seorang sahabat Nabi yang menggunakan kuda dan ada di pelana itu ada bludur biru, kain bludur biru. Kata mereka, iya ya Rasulullah, itu Jibril. Datanglah ke sana, kejar dia. Tapi dalam bentuk manusia, bukan melihat poster malaikat. Ini dia nyatakan lihat Jibril depan matanya. Ini luar biasa. Dia bilang sama saya gini, Ustaz, ada teman saya lebih hebat. Kenapa? Dia bilang, saya lagi duduk sama dia, terus tiba-tiba dia mengatakan, shh, diam, itu Jibril lagi senyum sama saya. La hawla wa la quwata illa billah. Khurafat di atas khurafat semua. Maka itu contoh, banyak orang begini, ya. Semestinya ilmu syar'i yang benar justru makin melahirkan ketawaduan, merendah, makin merasa kurang. Kalau antum ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas sekalian, semoga Allah ikhlaskan kita semua. Kita selalu makin kita belajar, kita makin merasa diri kita tidak tahu. Kata ulama itu tanda-tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu, karena kita jadi haus terus mau belajar. Tapi kapan belajar sekali dua kali sudah merasa alim, ini waswas syaitan. Ya. Kata beliau di sini, saya ulangi kembali, ulama su adalah para ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Wa na'udzubillah. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya hanya dicari karena wajah Allah,
terutama ilmu agama, ikhlas karena Allah. Tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 8431, Abu Dawud 3664, dan juga tercantum dalam Sahih Abu Dawud nomor 3114, juga Ibnu Majah nomor 252. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai fahuwa finnar." Dan ini dalil yang saya baru bacakan ini masuk dalam sebagai penguat contoh yang kedua ulama su' tadi. Orang yang dapat gelar alim tapi dasarnya bodoh. Banyak sekali itu ya. Mereka tidak tahu apa-apa. Kalau kita ngobrol sama dia, nggak ada background agamanya gitu. Ya, saya berapa kali pernah masuk ke dalam satu masjid mendengarkan khutbah Jumat, saya nggak tahu ini orang dari mana ini, gitu loh. Asal ngomong saja gitu. Cerita juga aneh-aneh gitu, yang tidak pernah ada orang faham. Bicara tentang alam malakut, alam jabarut, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sendiri nggak rincikan masalah itu. Orang yang dengar bingung, apa ini orang ngomong apa gitu. Seperti ilmu yang baru gitu. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama. Ini biasanya orang-orang yang memang bodoh, yang mengaku alim. Dia hanya supaya tampil bersama dengan orang itu. Atau dengan ulama. Atau mendebat orang-orang bodoh. Atau memalingkan wajah manusia kepadanya untuk mencari ketenaran. Maka dia di neraka. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Al-Bazzar di nomor 178. Dan masih banyak hadis lain kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam masalah ini. Sebagian ulama salaf berkata, orang yang paling besar penyesalannya saat mati nanti adalah ulama yang lalai atau menyia-nyiakan ilmunya. Ini masuk dalam definisi pertama tadi ulama su. Dia punya ilmu tapi dia gunakan hanya untuk mencari ketenaran. Ya kita temukan ini ada, banyak juga begini orang punya ilmu agama tapi kita temukan istrinya tidak berhijab, ya, jarang ke masjid, hadir cuma mungkin Jumat gitu kan, atau acara-acara tertentu saja. Jadi dia tidak menonjol. Sementara para salafus saleh dari sahabat, dari tabi'in ridwanullahi alaihim, mereka justru yang berada di saf pertama sebagai contoh. Mereka justru yang paling banyak ibadahnya. Kalau ada jihad mereka yang paling depan. Begitu. Bukan malah dikenal sebagai seorang alim tapi nggak pernah berbaur dengan masyarakat dan tidak ketahuan dia buat apa ini gitu. Kita masuk ke dalam masalah ulama akhirat, ya. Kata beliau, ketahuilah bahwa kewajiban dibebankan di pundak orang berilmu adalah hendaklah dia menegakkan perintah dan larangan. Dia tidak harus zuhud atau berpaling dari hal-hal yang mubah. Hanya saja dia patut meminimalkan diri dari dunia sebisa mungkin. Sebab tidak semua badan bisa menerima yang sedikit. Karena manusia memang tidak sama tingkatan kemampuannya. Maksudnya di awal pembukaan tentang ulama akhirat ini, bukan berarti ulama sudah faham agama lalu kemudian dia menonjol hanya untuk menunjukkan dia itu menjaga diri dari segala macam hal termasuk yang mubah. Enggak, mubah boleh. Seperti mubah menggunakan baju yang bagus, memakan makanan yang enak, memiliki tunggangan yang bagus, enggak ada masalah. Menonjolnya seorang alim yang benar di situ tidak ada yang salah. Kecuali sumbernya haram, gitu kan. Karena sekarang banyak orang yang menyoroti masalah itu. Misal ada seorang alim, Allah bukakan rezeki, lalu dia pakai mobil yang bagus. Oh, kok pakai mobil yang bagus? Kesannya kalau jadi alim itu harus miskin. Susah hidupnya. Jadi kalau ustadz, kiai, pakai motor saja, motor yang sudah butut, tidak boleh pakai motor yang bagus. Kalau bagus tanda tanya nih. Aneh betul. Bukankah Abu Bakar, bukankah Abdurrahman bin Auf, bukankah Utsman bin Affan, bukankah para sahabat-sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adz dan yang lain ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang kaya dan ulamanya para sahabat. Ya. Diriwayatkan bahwa makanan Imam Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama Mekah rahimahullah, bermutu bagus. Kalau dihidangkan selalu yang bagus. Makanan yang bagus, rasanya bagus, penataannya bagus. Dan beliau berkata, hewan yang tidak diberi makan yang bagus, ia tidak bekerja dengan bagus. Maksudnya adalah, sebenarnya di sini bahasanya dia dabba dalam bahasa Arab ya. Terjemahannya sebenarnya kata hewan di Indonesia kadang-kadang disalahfahami. Kalau dalam bahasa Arab, dabba itu masuk dalamnya manusia. Sekarang kan beliau ingin katakan,
Manusia kalau mau berkualitas, saya juga harus punya makanan yang bagus. Supaya saya punya ilmu yang bagus, saya juga harus makan yang bagus, dan itu tidak dilarang dalam agama, seperti itulah. Begitu juga dengan selain makanan, dia juga bersabar, ya, dalam masalah sulitnya kehidupan, kalaupun Allah menguji dengan itu. Karena Imam Ahmad rahimahullah berkata, orang yang sabar menghadapi kesulitan atau penghidupan, sekalipun menghadapi perkara besar, itu juga bagian daripada gambaran ulama akhirat tentunya. Jadi kapan Allah bukakan dia rezeki, maka dia boleh nikmati. Kapan Allah uji, ya sudah dia sabar. Kita temukan seperti itulah keadaan para ulama. Karena ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim berbunyi, sesungguhnya Allah benar-benar menguji hamba-hambanya yang beriman sampai salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, dia tidak punya untuk menambal bajunya kecuali dari potongan kain yang dia kumpulkan. Tetapi ketahuilah, mereka menikmati cobaan itu sebagaimana kalian menikmati kemewahan. Jadi mereka sudah sampai pada tingkat ilmunya mengontrol mereka menjadi orang yang sangat luar biasa gitu. Kata beliau, di antara sifat ulama akhirat adalah mereka menyadari bahwa dunia ini remeh, tidak pernah menjadi target utamanya. Bahwa akhirat itu justru mulia. Dunia dan akhirat adalah istri dengan madunya. Para ulama akhirat mengutamakan akhirat. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan perkataan mereka. Kecenderungan mereka tertuju kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Jadi semua yang dia ajarkan, yang dia belajar adalah targetnya adalah akhirat. Menjauhi ilmu yang manfaatnya sedikit demi mementingkan ilmu yang manfaatnya agung. Sebagaimana diriwayatkan dari Syaqiq al-Balkhi, bahwa dia pernah berkata kepada Hatim. Syaqiq ini guru, Hatim muridnya. Dia bilang, kamu sudah bergaul denganku beberapa waktu lamanya, tepatnya beberapa tahun ya. Apa yang telah kau pelajari? Kau dapat ilmu enggak selama kau belajar dengan saya? Si guru ini Syaqiq al-Balkhi berkata kepada Hatim. Lalu Hatim menjawab, ya, aku mendapatkan 8 masalah penting. Yang pertama, jadi seperti inilah contoh yang ingin disebutkan ilmu utama, guru yang kejar akhirat karena dia ikhlas, ilmunya bermanfaat. Murid juga yang kejar akhirat dari gurunya, dia belajar sehingga dia bisa menyimpulkan apa yang dia pelajari. Pertama, aku memperhatikan manusia, dan ternyata setiap orang mempunyai orang yang dicintainya. Bila sudah tiba di kuburan, maka keduanya berpisah. Jadi kalau ada orang cinta istrinya, cinta suaminya, cinta temannya, mereka terus bersama-sama selama dunia. Tapi begitu mereka meninggal, tiba di kuburan pasti berpisah. Maka aku menjadikan yang kucintai adalah kebaikan-kebaikanku, agar ia senantiasa bersamaku hingga dalam kubur. Jadi Hatim berkata, yang aku ambil pelajaran pertama dari anda wahai guruku adalah aku akan mencintai amal solehku melebihi semua ya, yang aku akan berpisah dengannya di dunia. Maksudnya istri, suami, orang tua, aku lebih cinta ilmu gitu loh. Karena ilmu tidak akan berpisah denganku. Yang kedua, aku membaca firman Allah, maksudnya yang sering kau ucapkan hai guru, yang bunyinya dalam surah An-Nazi'at ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Maka aku berusaha keras agar jiwaku melawan hawa nafsuku, sehingga ia bersemayam di atas ketaatan kepada Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, yang membuat kita masuk dalam kesalahan atau kita berbuat kebaikan, itu adalah potensi dalam diri kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi berbuat buruk, Allah berikan potensi berbuat baik, kan gitu. Ini yang selalu bergejolak. Jadi kalau misalnya kayak tadi teman-teman mau ke masjid ini, maka dalam diri kita keluar potensi itu. Potensi baik mau hadir, ada potensi buruk, bukan dari syaitan ya, di jiwa kita ada itu. Maka potensi buruk bilang, gak usah dulu deh. Sekarang antum mau menonjolkan potensi yang mana? Syaitan cuma menunggangi potensi itu. Pada saat kita dominan potensi itu berbuat baik, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau jihad, mau sedekah, bakti sama orang tua, hadir majelis ilmu, syaitan berusaha lemahkan itu dengan cara menunggangi potensi buruk dalam diri kita. Kalau kita menolak, maka selesai. Tetap kita pilih potensi baik misalnya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan syaitan itu kuat, godaannya kuat nih. Enggak, syaitan lemah. Kita yang, jiwa kita ini.
Saya mendapatkan sebuah artikel menarik, jawaban sebagian ulama tentang masalah waktu Allah perintahkan iblis untuk sujud. Kan yang goda kita siapa? Syaitan, ya. Yang pimpin syaitan adalah iblis. Sekarang pertanyaan, waktu Allah ciptakan Adam dan Allah perintahkan semua sujud, iblis gak mau sujud. Pertanyaannya, siapa yang goda iblis? Hah? Kan iblis kepalanya syaitan, pemimpinnya, kekal di neraka. Baik, pada saat dia tidak mau sujud, siapa yang goda dia? Hawa nafsunya, potensi buruknya itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, andai saja iblis pada saat dia tidak mau sujud, kemudian Allah tegur dia, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Apa yang menahanmu sujud pada saat aku perintahkan? Kalau dia bilang, ya Allah maafin, ini mungkin karena kesalahan diriku, lalu dia sujud, aman. Enggak, dia terbawa dengan potensi buruk dalam dirinya. Dia mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Kesombongannya muncul, maka Allah binasakan. Jadi masalah hawa nafsu, beliau mengatakan, aku belajar yang kedua dari anda, bahwasanya hawa nafsu ini harusnya bisa dikontrol. Ada potensi buruk itu, kita cuma alihkan pada hal yang baik saja. Kemudian dia sebutkan yang ketiga, aku melihat siapa yang mempunyai sesuatu yang berharga, maka dia akan menjaganya. Kemudian aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Maka setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, aku memberikannya kepada Allah agar ia tetap terjaga di sisinya. Bisa ditangkap pesannya? Jadi kalau misalnya saya punya harta yang paling bagus menurut saya, misalnya emas atau apa saja, maka yang paling pertama aku lakukan adalah aku sedekahkan di jalan Allah. Karena di sisi Allah tidak akan hilang. Jadi karena ilmunya dia jadi faham masalah itu. Di sisi Allah tidak akan hilang. Ini juga tentu banyak hadis yang mendukung ya. Ada hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, ahli sunan semua menyeriwayatkan. Yang kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba bersedekah, maka Allah menerimanya. Ya, kemudian memeliharanya sebagaimana tanaman atau bibit tanaman yang ditanamkan sampai akhirnya tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Yang keempat yang aku ambil dari anda adalah aku melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan harta, kedudukan dan kemuliaan, padahal ia bukan apa-apa. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukan orang yang punya jabatan, punya harta, punya ketampanan, kecantikan, tapi orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka aku berusaha bertakwa agar menjadi orang mulia di sisi Allah. Jadi perlu kita titip pesan juga di sini teman-teman sekalian, seseorang di antara kita menjadi target utamanya adalah bagaimana menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Nanti Allah kalau kita jaga hubungan dengannya akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyuruh Jibril mencintainya, lalu menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya, lalu Allah tanamkan kecintaan di muka bumi. Maka orang akan suka dengan dia. Itu berarti tandanya Allah cinta dengan dia. Tentu akan ada orang memusuhi dia, orang yang tidak sejalan. Seperti orang kalau bertakwa kepada Allah, Nabi SAW orang yang paling bertakwa tapi dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh orang-orang kafir, itu wajar. Tapi yang sesama dengan dia, sama orang beriman tidak akan membencinya. Yang kelima, aku pelajari juga, aku melihat orang-orang saling dengki. Setiap ada lihat saudaranya naik, pasti yang dicari adalah kesalahannya. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Zukhruf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka aku meninggalkan sifat dengki. Artinya Allah sudah membagi. Kita akan mendapatkan rezeki apa yang sudah Allah tentukan. Tidak akan pernah lagi berubah. Dan tidak ada istilah rezeki kita diambil oleh orang lain. Itu kaidah dasar syar'i itu. Ini juga Hasan Basri pernah sampaikan, aku selalu tenang dan senang karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Allah, sehingga aku tinggal beramal. Toh aku sehat atau sakit pasti mati satu waktu. Jadi tidak usah pikirkan kapan aku mati, pokoknya beramal aja.
Dan aku selalu senang dan tenang karena aku tahu Allah sudah menentukan rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Kapan antum masuk ke satu proyek, ternyata antum tidak dapat, orang lain dapat, berarti rezeki dia, bukan rezeki kita. Itu sebuah kaidah syar'i. Gitu kan? Kita beli minuman, makanan, lupa. Ternyata kita bukan kita yang dapat, orang lain yang memakannya. Atau kita bawa makanan pulang di rumah, anak-anak makan, besok pagi kita bangun sudah enggak ada. Sampai kepada orang yang sudah Allah tentukan rezekinya. Yang keenam yang aku pelajari, aku melihat manusia saling bermusuhan. Lalu aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Maka aku tidak memusuhi manusia, dan sebaliknya menjadikan syaitan sebagai musuh satu-satunya. Makna kalimat ini adalah, kalau ada orang berbuat salah di depanku, aku tidak akan membenci dia. Sebagai manusia, aku akan membenci syaitan yang menunggangi hawa nafsu dia untuk menyesatkannya. Artinya perbuatannya. Saya pernah berbagi itu teman-teman sekalian. Kalau ada orang berbuat salah depan kita, yang kita benci adalah perbuatannya, bukan fisiknya. Ya. Makanya kalau ada orang kafir, benci Islam segala macam, lalu dia masuk Islam, perbuatannya yang jahat dulu hilang. Kalau orang benci fisiknya, walaupun sudah masuk Islam, dia akan dihukum, akan dibunuh, akan segala macam. Tapi kalau orang faham kaidah syar'i, ternyata yang kita benci adalah perbuatan pelanggarannya, gitu kan? Sifat buruknya. Kalau dia sudah ubah, dia sudah taubat, maka berarti sudah tidak ada masalah. Maka itu yang difahami, itu yang harusnya difahami sesuai dengan panduan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yang aku pelajari, aku melihat manusia merendahkan diri mereka dalam mencari rezeki. Sampai luar biasa, mau haram pun tidak masalah. Sampai mengemis-ngemis, merendahkan dirinya di hadapan orang. Padahal aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maka aku menyibukkan diriku dengan apa yang menjadi hak Allah atasku dan meninggalkan hakku di sisinya. Yang kedelapan, aku melihat mereka bertawakal atau mengandalkan perdagangan. Bertawakal. Ya, di sini bukan bertawakal, tawakal kembalikan kepada Allah. Dia mengandalkan perdagangan, pekerjaan dan kesehatan tubuh mereka, maka aku bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal kepada manusia, atau aku bertawakal kepada Allah. Jadi mereka kembalikan urusan kepada manusia, aku kembalikan urusanku kepada Allah. Kalau kepada manusia diistilahkan dengan tawakul, beda sama tawakal. Ini mirip yang pernah saya sampaikan riwayat Bukhari. Pernah ada sahabat yang mau datang ke majelis Nabi SAW, kemudian dia tidak ikat untanya, dia mengatakan tawakkaltu ala Allah. Aku nyerahkan urusan kepada Allah, tapi dia tidak ikat. Dia masuk masjid, untanya lari. Dikejarlah sama dia unta tersebut. Unta kuat sekali kalau lari, susah ditangkap. Hilang. Begitu dia kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Unta hilang, ilmu hilang. Dia sedih. Nabi tanya, kenapa kau? Ya Rasulullah, begini ceritanya. Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu baru kau tawakal. Itu namanya tawakal kepada Allah. Kalau cuma tawakal kepada Allah tapi enggak ada ikhtiar, enggak usah kunci mobil, enggak apa-apa. Tawakal, enggak ada pencuri kok. Lalu kalau dia keluar dari masjid hilang mobilnya, disalahkan Allah. Kan enggak mungkin. Itu namanya tawakul, bukan tawakal, ya. Yang kedelapan, aku melihat mereka bertawakal, mengandalkan perdagangan, pekerjaan dan kesehatan tubuh mereka, maka aku bertawakal kepada Allah. Di antara sifat juga ulama akhirat lainnya adalah bahwa mereka menahan diri dari para sultan. Kalau untuk mengejar masalah dunia ya. Tapi kalau dia datang kepada sultan, para penguasa untuk menasihati atau menyampaikan hak-hak orang-orang yang terzalimi, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia bolak-balik masuk ke istana penguasa, ya, hanya karena supaya punya hubungan baik sama dia, dalam arti kata nanti ada masalah dunia yang akan dimudahkan urusannya, maka ini yang masuk dalam hardika yang disebutkan di sini. Kata Hudzaifah, saya ulangi, di antara sifat ulama akhirat, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, adalah bahwa mereka menahan diri dari para sultan, menjaga jarak dalam bergaul dengan mereka. Artinya sebatas kenal iya, ada yang perlu dinasihatin iya, ada masalah-masalah yang perlu diingatkan karena kesalahan iya. Tapi kalau tiap hari duduk sama mereka, ini jadi masalah juga ini, gitu kan?
Hudzaifah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata, "Iyyakum wa mawaqifal fitan." Qila wa ma hiya? Qala abwabul umara yadkhulu ahadukum 'ala al-amir fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fi. Jauhi titik-titik fitnah. Maksudnya fitnah nanti kau susah lepas kalau sudah masuk di situ. Maka beliau ditanya, apa itu titik-titik fitnah? Maka beliau radhiyallahu anhu, Hudzaifah berkata, pintu-pintu para penguasa. Salah seorang di antara kalian datang kepada penguasa lalu dia membenarkannya dalam kebohongan dan mengatakan apa yang tidak ada padanya. Karena sudah tiap hari interaksi, nanti akhirnya enggak enak. Ya. Sama si fulan, pemimpin ini, pemimpin itu, raja ini, presiden itu, bupati ini, wali kota itu, jadi enggak enak. Karena sudah tiap hari sama-sama, akhirnya kalaupun ada perbuatan salahnya dia benarkan. Padahal dia tahu hukum itu tidak boleh. Tapi kalau orang interaksi sebatas yang dibutuhkan, karena memang dia mau menyampaikan nasihat, atau memang dia mau meluruskan kesalahan misalnya, atau menyampaikan aspirasi masyarakat ya, yang memang harus disampaikan supaya bisa sampai dan dijawab oleh para penguasa, itu tidak ada masalah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, "Idza ra'aitumul 'alima yaghshal umara fahdharu minhu fa innahu lis." Bila kamu melihat seorang alim keluar masuk terus kepada para penguasa, maka waspadailah dia, karena dia adalah maling. Ini kata ulama besar. Sa'id bin Musayyib ini muridnya Abdullah bin Umar. Jadi zaman dulu tuh ulama itu punya kedudukan, nggak sembarangan dia main masuk-masuk ke istana penguasa, enggak. Dibutuhkan penguasa yang datang, bahkan ilmu itu didatangi. Tapi kalau dia bawa ilmunya ngerengek-ngerengek depan orang, akhirnya jadi murah ilmu agama itu. Sebagian salaf berkata, "Innaka lan tusiba min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdala minhum." Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan dunia penguasa sedikit pun kecuali penguasa tersebut mendapatkan yang lebih besar dari agamamu. Artinya kalau kau seorang alim bolak-balik terus masuk ke istananya mereka tanpa ada hajat untuk menasihatin, tanpa tadi meluruskan kesalahan gitu kan, tanpa menyampaikan sesuatu kezaliman terjadi yang mereka mungkin tidak tahu gitu kan, seperti itu, maka bolak-balik ini kau datang ke sana, kedatanganmu sudah cukup. Kalau mereka ngambil nama baikmu misalnya karena oh si alim fulan datang, maka mereka akan banyak mengambil dari urusan agamamu. Maksudnya nanti kau akan toleransi banyak. Haram kau halalkan juga karena sudah enggak enak sama si fulan dan si fulan. Padahal agama ini harus dimuliakan. Para ulama wajib memahami, para dai wajib memahami kalau mereka tanda kutip bekerja kepada raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh dengan manusia ini. Ilmu itu mulia, jangan direndahkan hanya karena urusan uang, jabatan, tanah yang mau dibebasin. Ini enggak ada gelar ulama pada mereka mestinya. Di antara sifat ulama akhirat adalah tidak terburu-buru dalam berfatwa. Tidak berfatwa kecuali dengan apa yang dipastikan kebenarannya. As-salaf saling menolak memberikan fatwa sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada orang pertama. Abdurrahman bin Abu Layla berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, dia berkata di masjid ini aku sempat mendapatkan atau berjumpa dengan 120 orang sahabat Rasulullah SAW, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ditanya tentang hadis atau fatwa kecuali dia berharap saudaranya menjawabnya. Jadi di sini teman-teman sekalian bukan tidak boleh berfatwa, tapi kalau sudah tahu ya, atau sebagian ulama mengatakan ghalaba ala dhannihi, jadi dia memang lebih yakin, cenderung pada keyakinan sudah benar kan, dia pernah dengar dari ulama lain, dia belum memastikan lalu dia sampaikan, gitu kan? Maka itu masih ada yang ditoleransi, gitu kan? Makanya ulama mazhab pun seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada dikatakan kalau kita baca tentang masalah presiden pendapat misalnya, biasa dikatakan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Pendapat kedua misalnya pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh misalnya, atau tadinya wajib, yang satu mengatakan sunnah misalnya. Pendapat kedua juga dikatakan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, karena mereka ada yang tadinya mengeluarkan kemudian dianggap ada yang lebih baik maka ditinggalkanlah yang pertama, gitu kan. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Shalih Suhaimi masalahnya, sebenarnya Syekh kadang-kadang kita yakin dengan sebuah pendapat dan kita sampaikan dalam pengajian. Karena pernah dengarkan dari majelis-majelis di Masjid Nabawi, dari mungkin di kelas gitu kan. Tapi memang belum memastikan 100% tentang dalilnya. Lalu kita sampaikan, ternyata setelah itu datang
dalil yang lebih kuat. Atau memang ada di antara dai-dai yang lain mengingatkan. Dan kami menerimanya. Bagaimana keadaannya? Dia bilang, itu normal terjadi. Dia bilang, saya pernah berselisih pendapat dengan beberapa ulama di Masjid Nabawi, karena beliau juga mengajar. Kemudian saya melihat setelah berdiskusi sama mereka, dulu saya fatwakan A, setelah saya diskusi saya dapat pendapat yang lebih baik, maka saya menariknya. Dan itu bukan aib. Yang salah kalau orang itu dia memberikan fatwa dia keliru misalnya, walaupun tadi dia yakin itu adalah sebuah kebenaran karena dia pernah mempelajarinya misalnya, kemudian dia tidak mau waktu diluruskan. Nah itu yang buruk di sini. Ya. Tapi kalau dia salah kemudian dia diluruskan, maka itu juga insya Allah masih masuk dalam kategori para penuntut ilmu yang memang benar salah bisa terjadi tentunya, tapi bukan hal yang disengaja. Kemudian kata beliau, kemudian keadaan sekarang telah berubah dengan munculnya orang-orang yang mengaku berilmu, di mana mereka berani menjawab masalah-masalah yang seandainya ia sodorkan kepada Umar bin Khattab, niscaya dia akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badr untuk meminta pendapat mereka. Pernah terjadi Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu adalah ulamanya sahabat, tak ada yang tidak kenal beliau. Allah sebarkan namanya ya, dan dikagumi oleh hampir semua muslim dan muslimah gitu kan, radhiyallahu anhu. Satu waktu beliau dapat keluhan dari beberapa anak muda di Madinah, geluh kesah kenapa sebagian perempuan kalau dilamar maharnya mahal. Maka Umar langsung berdiri kumpulin orang-orang di masjid, termasuk ibu-ibu, lalu kemudian dia mengatakan, saya dapat keluhan begini dan begitu. Mulai sekarang setiap muslimah tidak boleh menentukan maharnya mahal-mahal untuk memudahkan pernikahan. Rupanya ada satu ibu bicara di situ. Dia mengatakan, hai Umar, bagaimana bisa kau melarang kami itu sementara Allah membolehkan kami itu? Lalu perempuan itu menyebutkan firman-Nya. Dan Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang alim luar biasa, ilmunya sangat luas, dia langsung menerima. Lalu dia mengatakan semua orang lebih pintar daripada Umar. Dia bisa menerima itu. Tapi terjadi tadinya sesuatu yang memang mungkin tanda kutip di sini keliru, tapi Umar menarik itu dan menerima masukan, gitu kan. Di antara sifat mereka adalah hendaknya mayoritas kajian mereka terfokus kepada ilmu perbuatan, yaitu tentang apa yang merusaknya, memperkeruh hati dan memicu was-was, karena bentuk luar amal memiliki kemiripan dan mudah. Sebaliknya yang sulit adalah membersihkannya. Dasar agama adalah menjaga diri dari keburukan, dan hal itu atau hal ini tidak terwujud kecuali bila dia mengetahuinya. Jadi artinya dia fokus menanamkan tentang masalah keimanan. Kalau ada kesalahan dia luruskan, lalu dia mudahkan urusan-urusan, disampaikanlah hal-hal yang mudah untuk diamalkan. Di antara sifat mereka adalah mengkaji rahasia-rahasia amal-amal syar'i, memperhatikan hikmah-hikmahnya, tetapi bila tidak mampu mengetahui alasan hukum atau dalam kurung dan hikmahnya, maka cukup dengan berserah diri kepada syariat. Jadi misalnya ada sebuah hadis Nabi SAW, kemudian hadis itu dia coba mengorek beberapa manfaat darinya, sehingga dia bisa ya, menambah untuk dirinya, untuk orang lain iman. Seperti Imam Ahmad rahimahullah itu pernah semalam suntuk, nggak tidur begadang, tidak juga sholat malam, itu gara-gara ingin mengeluarkan sebanyak mungkin manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari sebuah hadis. Tapi tentunya dilakukan oleh para ulama-ulama, karena kita sedang bicara masalah ulama akhirat. Bukan semua orang bisa melakukan ini tentunya, karena kalau kita belum punya ilmunya lalu kita coba menarik segala macam hikmah yang menurut kita baik, belum tentu benar, gitu kan? Belum tentu benar. Dan yang terakhir di antara sifat mereka, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, adalah mengikuti para sahabat dan tabi'in terpilih dan menjauhi semua bid'ah. Ini kita ingatkan kembali sebagai penutup hadis Nabi SAW, terpecah Yahudi 71 golongan, Yahudi 72, umatku ada kunya 73. Apa kata Nabi? Semuanya lewat neraka, masuk neraka kecuali satu, kata Nabi SAW. Dan para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan al-jamaah, komunitas, ya. Al-jamaah itu komunitas kaum muslimin, gitu kan. Nah di zaman sekarang, kata sebagian ulama, ada orang yang memaknakan al-jamaah ini maksudnya adalah mayoritas umat Islam. Jadi kalau sudah mayoritas umat Islam melakukan, berarti nggak masalah. Ini keliru pemahamannya, diluruskan. Karena yang dimaksud dengan al-jamaah adalah dikuatkan dengan hadis yang lain. Dan kita dalam mempelajari satu ilmu teman-teman, kalau ada dalil, kita jangan langsung mengambil sebuah hukum dari situ sebelum kita memastikan ada enggak dalil-dalil lain yang merincikannya. Seperti contoh tadi dikatakan komunitas kaum muslimin, al-jamaah. Kalau orang tidak
baca hadis-hadis yang serupa dengan ini, mereka bisa langsung mengambil kesimpulan, oh berarti komunitas muslimin. Berarti kalau kayak di Iran orang caci maki sahabat karena mayoritasnya semua begitu, betul benar? Enggak, bukan itu. Ada hadis yang disebutkan 73 golongan semua di neraka kecuali satu. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, siapa yang satu itu? Gak lewat neraka dulu. Dari umat anda yang langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan juga para sahabatku. Maka ulama hadis mengatakan dimaksud dengan al-jamaah adalah Nabi dan para sahabat. Bukan jemaah muslimin sembarangan gitu loh. Jadi jangan kena orang mayoritasnya di zaman sekarang ini banyak pengikutnya lalu diikutin. Bukan itu. Yang dimaksud adalah al-jamaah di sini yang selamat adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Makanya beliau titik beratkan poin itu. Termasuk ulama akhirat adalah sibuk mengikuti para sahabat. Generasi awal yang langsung melihat dan menerima wahyu dari Nabi SAW. Mereka tidak mungkin salah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa di antara kalian yang mau belajar, belajarlah dari orang-orang yang terdahulu. Maksudnya para sahabat Nabi. Karena orang-orang yang masih hidup, belum ada jaminan dia bisa selamat atau meninggal dalam keadaan baik. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kedepannya mulai bab yang kedua atau kitab yang kedua kita akan masuk. Ibnu Qudamah masuk ke dalam hal-hal membahas bab solat tetapi agak berbeda sedikit. Beliau masuk kepada tahara dan rahasia-rahasianya. Jadi lebih dalam untuk menyentuh tentang masalah keimanan. Jadi bukan seperti umumnya buku fikih hanya sekedar solat begini caranya, ya ini yang membatalkan, ini yang wajib, ini yang sunnah. Tapi beliau lebih banyak masuk nanti insya Allah hal yang diharapkan bisa menyentuh secara keimanan. Dan kalau ini tertanamkan insya Allah di diri saya dan teman-teman sekalian apa yang kita baca dari ulama kita ini, dari buku beliau, maka kita nanti akan lebih menikmati ibadah yang sedang kita kerjakan karena kita kerjakan didasari dengan keimanan. Allahu a'lam. Baik, itu saja. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semua diganti oleh Allah dengan kemakmurannya menjadi pahala. Selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan semoga Allah mengangkat seluruh permasalahan negeri ini termasuk utang-utangnya, dan Allah bukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya. Allah berikan hidayah seluruh dari jajaran pemimpin sampai ke masyarakatnya agar kembali kepada Islam, kepada ajaran-ajaran syariat Allah SWT, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.